Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua adalah gimana sih supaya pelanggan tuh loyal sama kita gitu ya. Aku nggak tahu persis nih yang Bapak yang bertanya nih bisnisnya apa ya, aku belum sempat tanya juga. Produk atau jasa. Tapi aku rasa sih nggak terlalu jauh beda ya. Aku juga memiliki bisnis produk kuliner sama jasa ya. Nah, aku waktu itu pernah dikasih buku sama bos aku, ini apa nih? 7 Power Strategies for Building Customer Loyalty. Aku dulu suka baca, karena dulu kan belum ada internet, Google dan lain-lainnya. Aku suka baca buku. Jadi aku kalau di rumah, dulu aku punya rumah, sekarang punya sih. Maksudnya dulu aku masih sendiri pun istilahnya aku udah tinggal di rumah sendiri, isinya cuman buku, rak buku, alat olahraga, nggak ada TV. Nggak ada TV, jadi hanya perangkat-perangkat yang memang hanya yang aku butuhkan saja gitu ya, karena aku jarang nonton TV. Nah, di sini di buku ini dia cerita tentang 7 kekuatan yang bisa menciptakan pelanggan itu loyal sama kita. Nanti terakhir aku akan cerita tentang pengalaman aku ya. Tapi ini kita lihat teorinya dulu. Strategi pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi datang dan perginya customer tuh karena apa sih gitu ya. Yang loyal karena apa, yang pergi kayak karena apa. Kalau loyal berarti kan karena dia kan berarti puas. Kalau dia pergi berarti kan dia nggak puas, dissatisfied. Nah itu kita harus bisa mengidentifikasi itu masalahnya di mana ya. Yang tadi aku bilang tanya. Terus kalau misalnya kita bisa mendapatkan, berarti kita akan fokus pada nasabah yang dissatisfied nih. Kalau kita udah bisa mempelajari masalahnya di mana, kita bisa melakukan koreksi, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kita harus menciptakan positive imbalance. Jadi kita harus mengimbangi dengan hal-hal yang positif ya. Selain memperbaiki, mengkoreksi, apakah itu di bagian layanan, apakah di bagian cita rasa gitu, apakah di bagian kebersihan gitu ya, kemasan. Nah itu kita harus melakukan positive correction ya. Itu yang ketiga, yang keberapa ya? Tadi berapa sih? Lupa. Yang ke-1 kan identifikasi, yang kedua recovery, melakukan koreksi, yang ketiga menciptakan keseimbangan yang positif ya untuk kepada customer ya. Yang keempat berikan nasabah itu added value ya, nilai tambah. Kalau misalnya dia belanja ke toko Bapak, nilai tambahnya dari toko lain apa sih gitu ya, yang istilahnya bisa memberi manfaat, kemudahan atau kelancaran atau diskon, harga yang lebih rendah, budget premi yang bagus gitu, budget biaya yang bagus yang lebih rendah. Nah itu yang keempat. Yang kelima, kita harus selalu memberikan informasi yang positif, informasi yang memberi pengetahuan buat mereka. Artinya kalau memberi pengetahuan buat mereka itu kan berarti mereka merasa berguna nih informasinya gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh tuh menunjukkan negatif informasi negatif kepada nasabah kita tentang saingan-saingan kita gitu. Usahakan melakukan informasi. Kalau misalnya nggak tahu ya kita jawab nggak tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya iya kayaknya sana enak pak gitu, sama aja lah ya gitu istilahnya. Jangan sampai keluar dari kita menjelekkan kompetitor, karena itu adalah kode etik. Itu yang kelima. Yang keenam adalah kita harus memperlihatkan positif attitude kita kepada nasabah.
Itu tadi salah satunya adalah kita nggak jelek-jelekin saingan kita. Kalau misalnya kita dipancing-pancing juga kita tetap, kalau kita dimaki-maki, dimarahin, dikomplain juga kita tetap dengan kualitas penerimaan yang positif gitu ya, yang sama gitu. Jadi mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu bisa pernah gitu ya komplain kepada telemarketer ya mengenai sebuah produk atau sebuah layanan, gitu. Terus yang di sana nerima laporan kita dengan ngomong-ngomong ya tetap aja dengan intonasi emosi yang sama. Itu yang memang harus quality control terhadap attitude yang kita miliki. Jadi nggak bisa terpancing ya. Itu yang keenam, positive attitude ya. Show customers a plus personality. Jadi personality traits, karakter pribadi kita itu sangat menentukan apakah customer itu akan engage sama kita, apakah customer kita itu akan merasa nyaman dengan kita dan akan loyal sama kita. Itu bergantung dari personality traits kita. Strategi ketujuh adalah kita harus bisa menciptakan atau memberikan rasa nyaman ya, nyaman kepada customer kita. Nah, itu semua harus diterapin. Ada 7 ya, ada 7. Nanti diingat-ingat, catat sendiri. Aku nggak nyatetin ya. Jadi itu yang apa sih yang aku jalanin gitu ya. Begini, aku bukan orang marketing. Aku mungkin lebih tepat ke teknik ya, kalau untuk di industri asuransi, melakukan pekerjaan-pekerjaan aku sebagai konsultan asuransi. Tapi dengan modal teknik itu aku bisa menjelaskan. Jadi ketika aku masuk ke pola marketing, yang tujuannya waktu itu aku masih kerja sama orang ya, aku melakukan crossroad. Apa sih kalau keliling tuh, pokoknya begitu deh. Aku keliling nasabah, kunjungin, aku tanya apa sih yang mereka hadapin, selama ini pernah terjadi apa gitu. Jadi nasabah itu, untuk menciptakan rasa nyaman bagi nasabah itu kita hanya perlu mendengarkan. Misalnya aku pernah saya perlu asuransi ini, tolong kamu datang. Udah, aku datang waktu itu sebagai broker. Aku kerja di broker asuransi. Baru nih duduk naruh bokong gitu ya. Baru duduk. Kan kita begitu ketemu kita kasih kartu nama dong, terus kita mau duduk nih. Terus dia kan lihat kartu nama kita. Ya. Oh, broker gitu. Itu rasanya aku tuh kayak digampar gitu ya. Rasanya seperti digampar gitu. Ya udahlah, terima aja gitu ya istilahnya. Terus aku cuma tanya gini, aku memang tidak begitu suka menggunakan bahan-bahan presentasi sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kemana-mana biasanya aku cuma perlu bawa kertas putih, pulpen. Terus kalau misalnya diminta untuk itu, aku selalu sedia whiteboard, spidol gitu ya, spidol atau whiteboard itu selalu ada. Ketika aku mau menjelaskan, aku menjelaskan yang sangat tailor made ya. Artinya aku dengarkan dulu, baru aku bisa jelasin yang Bapak butuhkan ini. Itu identifikasi risiko. Analisa profil risiko Bapak apa sih? Aku jelasin begini. Baru nanti aku udah selesai, mereka udah nggak ada pertanyaan, aku baru nerangin. Yang ini bisa dimasukin asuransi ini Pak, yang ini bisa dimasukin, yang ini Bapak nggak perlu asuransi. Artinya saya hanya akan merekomendasikan produk asuransi yang hanya dibutuhkan. Jadi itu baru bisa aku lakukan setelah aku mendengarkan. Jadi satu hal yang mostly sangat mayoritas diperlukan oleh nasabah adalah didengarkan, bukan digurui. Mereka capek kali sekolah ya. Jadi jangan sampai kita dianggap ini orang so tahu banget sih. Kan bisnis gue kan gue sendiri yang tahu resikonya. Jadi aku biasanya datang ke nasabah gitu. Pun yang tadi aku datengin itu kontraktor pertambangan gitu ya.
mereka perlu ini, perlu ini. Terus aku dengerin. Setelah mereka selesai mengutarakan semua, aku catat, dengerin. Oh iya gitu. Terus dia suruh anak buahnya, tolong bawain author ini gitu. Nih kayak segini banyak dokumennya, bisa nggak? Waduh. Terus aku cuma bilang gini, begitu seperti itu kan berarti dia sudah memberikan kesempatan aku untuk ngomong. Aku jelasin sebenarnya profil risikonya Mbak itu adalah ini. Dan ini seharusnya memerlukan asuransi ini, yang ini nggak perlu. Tapi kalau misalnya memang budgetnya cukup, ini akan lebih baik kalau dibeli. Jadi kita seolah-olah adalah bagian dari manajemen risiko mereka, bukan sebagai penjual asuransi, sales asuransi, agen asuransi, broker asuransi yang memiliki kepentingan atas profit margin. Jadi setelah aku mau elaborasi semua itu sesuai dengan kebutuhan mereka, baru kita bisa berhitung kemungkinan estimasi income kita berapa. Nanti kenapa harus tetap dihitung? Karena kita akan melakukan toleransi sejauh mana kita bisa menyesuaikan dengan budget mereka. Budget mereka dalam arti apa kita harus lepas diskon atau enggak, kan gitu. Aku mengutamakan transparansi, memang gitu. Jadi ya aku bilang setelah itu, oh gitu, dia bilang, oh gitu, ya udah nanti kita kabarin ya. Udah. Aku sih no hard feeling ya, artinya aku sudah melakukan yang semaksimal mungkin untuk mereka dengan menempatkan posisi aku kepada kepentingan mereka yang mereka butuhkan gitu ya. Terus aku belum sampai ke kantor itu kontrak-kontrak deklarasi udah masuk semua, langsung beli asuransi. Artinya pas aku pulang, bos aku bilang, Selvi itu kok udah masuk? Nggak tahu deh Pak, tadi kan saya cuma nerangin doang gitu. Terus udah langsung jalan, langsung argunya jalan gitu. Jadi ketika mereka puas, terus mereka ada kesulitan, mereka tanya gitu ya. Terus kadang-kadang aku memang mengutamakan untuk melakukan personal approach, artinya aku melakukan pendekatan bahwa aku adalah bagian mereka gitu ya. Ketika mereka merasa nyaman untuk menceritakan apa aja sama aku, mereka terbuka, itu memudahkan aku untuk mengumpulkan informasi sebenarnya apa yang mereka butuhin. Ketika mereka cerita, aku tahu aku akan bisa melakukan evaluasi dan lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan pada mereka. Nah, personal approach, kadang bercanda, kadang ya. Jadi aku pingin mereka tahu bahwa dalam melakukan pelayanan aku menempatkan kepentingan mereka yang di atas yang skala prioritas. Artinya seperti slogan yang aku selalu usung adalah customer satisfaction is the only primary target. Ketika kepuasan pelanggan menjadi target utama kita, otomatis produksi income kita akan naik. Ya, mereka mengalami kepuasan dan mereka akan memberikan referensi gitu. Aku sendiri sebenarnya nggak punya nasabah, tapi dengan kayak gitu melakukan approach, kita melakukan personal relationships, artinya komunikasi, silaturahmi. Terus sesekali aku telepon perkembangannya sampai mana, Pak ada kesulitan nggak gitu, terus selama ini ada kejadian apa nggak gitu, ngobrol-ngobrol ya Pak sama saya, maksudnya kasih tahu, saya diinformasiin gitu. Jadi itu yang aku alamin. Usahakan menciptakan hubungan yang baik antara kita sama nasabah kita. Aku aja sama teman-teman menciptakan hubungan yang baik, apalagi sama nasabah-nasabah kita yang memberikan kontribusi income buat kita ya. Mencintai nasabah itu tidak ada ruginya ya. Seberat apapun mereka memperlakukan kita tetap bisa memahami semaksimal mungkin. Itu aja dari aku, 7 power strategies to build
the customer's loyalty. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.